Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Zulbardani. Saya mahasiswa di jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas. Di video saya kali ini, saya akan membahas mengenai definisi ilmu politik serta bidang-bidang ilmu politik. Nah, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman untuk membantu like, comment, and subscribe channel saya. Yang pertama yaitu definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia, kita teringat pepatah Gemah, Lipah, Lon, Jinawi. Orang Yunani kuno, terutama Plato dan Aristoteles, namanya sebagai Eudaimonia atau the good life. Konsep pokok ilmu politik. Satu, negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kedua, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Ketiga, pengambilan. Keputusan-keputusan atau decision adalah hasil dari pembuat pilihan di antara beberapa alternatif. Sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Yang keempat, kebijakan umum atau public policy. Kebijakan atau policy adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Yang kelima yaitu pembagian atau alokasi. Pembagian dan alokasi ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu mengenai bidang-bidang ilmu politik. Dalam contemporary political science terbitan UNESCO 1950, ilmu politik dibagi dari 4 bidang. 1. Teori politik, yaitu terdiri dari teori politik dan sejarah perkembangan ide-ide politik. Yang kedua, lembaga-lembaga politik, terdiri dari 1. Undang-undang dasar, 2. Pemerintahan nasional, 3. Pemerintahan daerah dan lokal, keempat, fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah. Kelima, pembagian lembaga-lembaga politik. Yang ketiga, partai-partai golongan dan pendapat umum yang terdiri dari 1. Partai-partai politik, 2. Golongan-golongan atau asosiasi. Yang ketiga, partisipasi warga negara dalam pemerintah dan administrasi. Yang keempat yaitu pendapat umum. Selanjutnya, yang terakhir, hubungan internasional yang terdiri dari 1. Politik internasional, 2. Organisasi-organisasi dan administrasi internasional, dan yang ketiga yaitu hukum internasional.